Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gangguan yang menyeret pikiran kita, yang membuyarkan konsentrasi kita, yang memporak-porandakan kefokusan kita, itu kan karena tanggapan-tanggapan yang masuk dalam panca indera kita. Mau telinga, mau rasa, pendengaran, penciuman juga sama. Bau-bau yang erotis, suara-suara yang erotis, ya, pemandangan yang seksi dan sebagainya, atau juga yang menyeramkan, semua yang perangsang semua itu sangat mengganggu kita dalam berkonsentrasi. Nah, sehingga dalam sholat khusyuk sendiri, dalam artian sholat yang fokus, ya, sholat yang fokus juga sulit sekali, ya. Jadi makanya kan begini, kita ini orang dikiranya supaya kita fokus, coba kalau sholat itu memejamkan mata, bukannya semakin fokus, semakin melantur, semakin jauh matanya terpejam nih. Ya, malah semakin jauh, bukan makin dekat. Dikiranya malah jam gitu, terus akhirnya lebih konsentrasi, yang enggak, malah jadi semakin jauh kita melanturnya, ngayalnya, kan gitu. Nah, sebetulnya sholat itu sendiri adalah sebetulnya exercise, latihan kita untuk fokus. Sholat itu tidak lebih 10 menit lah, ya, paling lama 15 menit. Coba belajar 10 menit kita konsentrasi, ternyata tidak. Baru Allahu Akbar, baru baca Fatihah, sudah mulai baru ihdinas siratal mustaqim, itu jam ding-ding berbunyi, teng, dihitung 1, teng 2, teng 3. Ini suamiku jam 10, jam 9 belum pulang juga, mampir kemana ini nih. Iya, begitu Allahu Akbar itu orang Menteri BRI nagih itu datang. Otaknya itu, kamu belum lunas, ya, orang utang nagih, BRI nagih, ya, sawah belum diobat, ya kan, mobil tabrakan masih belum diperbaiki, semuanya berdatangan. Nah, makanya untuk konsentrasi semacam itu kita pertama kali berupaya menghilangkan dulu, menyelesaikan dulu masalah-masalah, jangan sampai dia masuk ketika kita sedang dalam keadaan memerlukan konsentrasi, sedang sholat atau rapat atau apa saja, ya. Umpamanya orang datang dalam keadaan perut lapar nih, Pak Afkan nih, makan dulu apa sholat dulu? Sholat dulu. Oh, makan dulu. Kalau makan dulu memang sengaja biar sholatnya khusyuk. Kalau sholat dulu yang khusyuk, makanya khusyuk. Jadi jangan sampai kita di tengah sholat kita lapar, kemudian badan Anda gatal karena banyak debu-debu dari sawah. Mandi dulu enggak? Iya. Jadi begini, kita mencoba menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin bisa muncul di tengah perjalanan. Seorang namanya Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi dan sepupu juga, itu paling mampu sholat khusyuk, sehingga ketika dia punggungnya terpanah, ketika akan dioperasi dia kesakitan, minta kepada dokternya, tunggu dulu, saya mau sholat. Setelah wudhu, Allahu Akbar, lalu di tengah dia sholat, itu panahnya dicabut, dioperasi, dibersihkan. Setelah selesai sholat, dia bertanya, sudah dicabut belum anak panah dari punggung? Sudah. Artinya sampai operasi punggung pun tidak terasa, saking khusyuknya, gitu. Nah, kita tidak perlu, saya tidak menuntut orang zaman sekarang bisa khusyuk sampai punggung dioperasi nggak terasa, seperti terbius. Tidak usahlah. Sekarang hanya gini aja, Afkar, bagaimana caranya ketika engkau sedang sholat, kira-kira digigit nyamuk nggak terasa? Kalau menyambut panah kan sakit banget, yang asal digigit nyamuk nggak terasa aja. Nggak usah.
nggak usah. Jadi yang penting bukan bagaimana digigit nyamuk tidak terasa, yang penting bagaimana kira-kira ya, bukan tidak terasa digigit nyamuk, kira-kira ketika sholat tidak ada nyamuk yang menggigit. Itu benar sekali. Jadi pakai utang aja dulu. Iya kan, kita menghindar, itu kan cerdas namanya. Ya kan seperti itu. Jadi nyamuk, kemudian ruangannya kita kasih nyaman ya, kita semprot dengan aroma yang kita suka, apa jeruk, apa lavender segala macam, sesuai dengan telinga kita, kan menjadi nyaman. Bajunya ganti yang bersih ini. Jadi kita kondisikan ya, sejadahnya kita bikin yang empuk, yang nyaman gitu. Kita manjakan semuanya itu. Mengapa kita menghadap Tuhan tidak dimanjakan? Makanya kan khudzu zinatakum 'inda kulli sholatin. Saya kira ini berlaku bagi agama manapun, ketika menghadap Tuhannya ya harus dalam keadaan sempurna dong. Nggak ada agama yang mengajarkan asal ngadap, nggak bisa dong. Ngadap presiden aja kita pakai baju yang paling bagus kok, apalagi ngadap Tuhan, kan seperti itu. Akan tetapi saya seringkali digigit nyamuk nggak terasa. Tahu kapan? Ketika sedang berpacaran di bawah pohon kersem tengah malam dengan pacar gue, pulang ke rumah semuanya terasa bentol semuanya. Ternyata semalam itu saya tidak merasa gatal digigitin nyamuk. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada kemesraan. Jadi yang bisa membuat kita konsentrasi adalah kemesraan juga pada akhirnya.